Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Rahayu. Di sini saya akan memberikan materi mengenai bimbingan manasik. Selamat menyaksikan. Tata cara pemakaian kain ihram. Kain ihram merupakan pakaian yang harus dikenakan oleh orang-orang yang telah berniat untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Pada dasarnya, pakaian ini terdiri dari 2 lembar kain untuk laki-laki tanpa jahitan yang dipakai untuk menutup aurat sebagian atas dan seluruh bagian bawah. Sementara itu, kain ihram untuk perempuan harus menutupi semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kain ihram disunahkan berwarna putih. Saat menggunakan pakaian ini, calon jemaah haruslah menghindari beberapa perbuatan, seperti bersetubuh, berkata kasar, membunuh hewan, hingga memotong rambut. Ini dilakukan untuk tetap menjaga kesucian selama melakukan ibadah haji atau umroh. Seperti yang telah disebutkan, pakaian ihram untuk pria terdiri dari 2 lembar kain, satu untuk pakaian menutupi bagian pinggang hingga kaki, satunya lagi diselempangkan dari bahu ke bagian bawah ketiak. Cara pemakaian kain ihram untuk laki-laki. Pada bagian bawah. Pertama, siapkan satu kain untuk menutupi bagian bawah, tutup aurat mulai dari atas pusar hingga bagian bawah lutut. Cara melipatnya cukup mudah, hampir mirip seperti penggunaan sarung. Pastikan kain ihram terlipat sempurna dan jangan biarkan aurat terlihat saat duduk ataupun jongkok. Lipatan juga jangan terlalu kencang agar bisa tetap berjalan dengan mudah. Untuk bagian atas, gunakan kain dengan cara diselempangkan agar menutup bagian pundak kanan dan kiri. Namun, ketika mulai tawaf, biarkan bagian pundak kanan terbuka dan lipatan kain pada sisi satunya berada di bawah ketiak kanan. Kaitkan antara ujung satu sisi dengan sisi yang lainnya agar tidak mudah lepas. Sebagai catatan, bagian pundak kanan terbuka hanya pada saat tawaf saja. Setelah itu, kain ihram bisa kembali digunakan menutupi semua badan. Untuk cara pemakaian kain ihram bagi perempuan, cara pemakaian kain ihram untuk perempuan lebih simpel dan mudah, karena yang terpenting pakaian menutupi hampir seluruh bagian tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah, serta tidak boleh ada jahitan pada kain. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk bagian bawah, bagian kain untuk bahan harus hingga sepanjang tumit, harus menggunakan kaos kaki atau stocking. Pakai sepatu yang tidak bertumit dan berbahan karet. Untuk bagian atas, lengan baju harus sepanjang pergelangan tangan. Kerudung yang digunakan juga harus panjang atau melebihi bagian dada. Pemakaian kain ihram bagi perempuan memang lebih mudah, hampir sama seperti menggunakan mukena saat ingin melakukan sholat. Fungsi manajemen dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau pengelola untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Berikut adalah 4 unsur manajemen dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di KBIHU Suta Atmaja. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Fungsi perencanaan melibatkan penempatan tujuan, identifikasi sumber daya yang diperlukan, dan pengembangan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian mencakup penentuan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta koordinasi aktivitas antara bagian atau anggota kelompok. Di KBIHU Suta Atmaja, pengorganisasian melibatkan pembentukan tim atau kelompok yang bertanggung jawab atas masing-masing aspek perjalanan, seperti transportasi, akomodasi, dan bimbingan spiritual. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan mencakup penerapan rencana yang telah ditetapkan dalam fase perencanaan dan pengorganisasian. Ini melibatkan penggunaan sumber daya dengan efektif dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah memastikan bahwa semua kegiatan dan hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian melibatkan pengukuran kinerja, identifikasi perbedaan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan, serta pengambilan tindakan perbaikan jika diperlukan. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen ini, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU dapat mengelola dan mengkoordinasikan beberapa aspek yang terkait dengan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan ibadah haji dan umroh. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa jamaah yang melakukan ibadah haji dan umroh mendapatkan bimbingan yang baik, fasilitas yang memadai, dan pengalaman ibadah yang lancar dan berkesan. Unsur-unsur manajemen meliputi 1.
atau manusia orang-orang tenaga kerja. Merupakan tenaga kerja ini meliputi baik tenaga kerja eksklusif maupun operatif. Dalam kegiatan manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Yang kedua ada money. Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan, di samping faktor manusia yang menjadi paling unsur penting dan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, machine atau mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam setiap organisasi, peranan mesin-mesin sebagai alat pembantu kerja sangat diperlukan. Yang keempat ada metode atau cara yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan adalah cara untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sangat menentukan hasil kerja seseorang. Yang kelima ada material atau bahan atau perlengkapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keenam ada market atau pasar untuk menjadi output atau barang yang dihasilkan. Bagi suatu perusahaan, pemasaran produk yang dihasilkan sudah barang tentu sangat penting bagi kelangsungan proses produk dalam perusahaan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para jemaah haji dan umrah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bimbingan manasik. Apakah ada yang tahu apa itu bimbingan manasik? Bapak dan Ibu jamaah haji? Pastinya bagi sebagian orang sudah mengetahui mengenai bimbingan manasik. Bimbingan manasik adalah proses pembinaan, pembekalan, pemberi arahan, petunjuk, dan pedoman untuk calon jemaah haji dalam melaksanakan rukun, wajib, dan tata cara ibadah haji lainnya, yang bertujuan untuk membekali para calon jamaah dengan mengetahui sikap dan keterampilan agar dapat melaksanakan ibadah secara mandiri, baik, dan benar sesuai dengan syariat Islam. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian KBIHU. Yang dimaksud dengan KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk memberikan bimbingan, pendampingan, dan pengorganisasian kepada jamaah yang akan melakukan ibadah haji atau umroh. Tujuan utamanya KBIHU adalah untuk membantu jamaah menjalankan ibadah haji dan umroh dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan proses BIMSIK atau bimbingan manasik meliputi 1. Metode mengajar instruksi yang relevan dengan kondisi jamaah. Proses pembelajaran sebagai aktivitas berpikir berjalan lancar apabila diperoleh pemahaman dari materi yang dipelajari. Sebaliknya, aktivitas otak untuk berpikir akan pusing atau letih manakala tidak memperoleh sesuatu yang dipelajari. Yang kedua, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran manasik haji. Sebagai orang instruktur harus mampu mengajar proses bimbingan manasik haji. Merasa rugi peserta bimbingan kalau tidak ikut dengan materi yang disampaikan instruktur tersebut. Yang ketiga, waktu, sarana, dan prasarana yang sangat terbatas. Jangka waktu bimbingan dan pelatihan yang dijadwalkan sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan bimbingan manasik. Lebih lama waktu latihan diselenggarakan, lebih banyak kemungkinan bahwa pelatih akan mempraktekkan dan memperagakan yang dikehendakinya. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Bimbingan manasik haji dan umroh perlu adanya pengawasan atau pengendalian yang elemen dan fungsi manajemen yang keempat. Materi BIMSIK di sini mengenai ta'aruf dan peran negara dalam Talimatul Hajj, sejarah haji dan umroh, praktek lapangan mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan sa'i dan melempar jumroh. Dilanjut dengan kesehatan haji meliputi obat-obatan pribadi dan pengecekan kesehatan, manasik haji, teknis pemberangkatan. Baik, untuk Ibu dan Bapak para jamaah haji dan umroh, tibalah di materi terakhir yaitu faktor penghambat pengelolaan bimbingan ibadah haji dan umroh. Yang pertama yaitu informasi yang tidak sampai ke jamaah, sehingga ada beberapa jamaah yang tidak menghadiri bimbingan manasik saat dilaksanakan. Yang kedua yaitu cuaca yang kurang mendukung, sehingga para jamaah tidak sempat menghadiri kegiatan manasik. Yang ketiga, banyaknya para jamaah yang berada di luar daerah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kurangnya korma yang hadir dalam kegiatan bimbingan manasik. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.